Pukul 2:13, Jakarta setengah terlelap. Di kos kecil Rawamangun, Sari Anindya menatap layar laptop yang menampilkan grafik trending, seperti detak jantung yang dipaksa sprint. Tagar namun bubarkan DPR meledak dalam pola yang terlalu rapi. Gelombang pukul 19.00, 19.07, 19.14, seolah ada metronom di baliknya. Ia menggeser kacamata, menjalankan skrip sederhana untuk mengekstrak waktu unggah, usia akun, dan keterhubungan antar poster. Not-not merah menyalakan peta. Jakarta, Bandung, Makassar, Palembang. Dalam 3 jam, nada amarah moral beralih ke cerita personal dan mendarat pada seruan aksi. Alur textbook manufaktur opini. Ini mesin, gumamnya. Sari bekerja untuk media independen titik. Pengalamannya mengajarinya. Bila sebuah amarah tumbuh secepat jamur setelah hujan, sering ada tangan yang menyiram spora. Di lantai 31 sebuah gedung kaca di Sudirman, Hartono menatap Jakarta seperti papan sirkuit. Lampu-lampu mengalir, arus mobil menggeser. Ia konglomerat usia 60-an, gerak tenang, gaya tutur hemat. Di depannya slide bertajuk Gerbang 25. Tujuan kita bukan membubarkan DPR, katanya pada tim kecilnya. Tujuannya membuat publik menghendaki itu dan menawarkan solusi ketika mereka lelah. Clara Wijaya, CFO di salah satu entitasnya, menyajikan peta aliran dana, yayasan pendidikan untuk menutupi logistik, kegiatan warga, vendor event sebagai pipa pengadaan, CSR yang tampak mulia tetapi diarahkan. Nusa, arsitek jaringan akun bayangan, memaparkan sprint. Hari 1 moral outrage, hari 2 kisah personal, hari 3 call to action. Pola genting, bukan guncang. Provokasi kecil supaya kamera hidup, tapi dengan fail-safe, Hartono mengangguk. Kita bukan membakar hutan, kita memangkas semak. Dalam kepalanya, DPR adalah mesin tua, boros, gaduh, melambatkan proyek yang menurutnya bisa memajukan efisiensi nasional. Ia menyebut mimpinya Dewan Transisi Teknokratik, bukan junta, melainkan rapat-rapat sunyi yang tepat dipimpin data dan modal. Di Tebet, Raka Dwi Putra, aktivis idealis, menghitung megafon, kain spanduk, dan kardus air mineral yang tiba terlalu cepat. Vendor bilang, ada donatur lewat Yayasan Rumah Nalar Nusantara. Kwitansi rapi, wording spanduk sudah jadi. Bubarkan DPR. Dahi Raka berkerut. Tuntutan aliansinya di rapat terakhir masih berlapis. Audit etik, revisi tatib, moratorium hak istimewa. Kata bubarkan baginya hanya skala ekstrim untuk menekan negosiasi, bukan slogan final. Siapa yang ngedit? Tanya Raka. Jawabannya, sesuai file terbaru. Entah siapa yang memperbarui file itu. Sari menapaki coworking Lotus Hub setelah menemukan geotak dari 2 foto kampanye digital. Di balik kaca ruang meeting, papan tulis menuliskan Sabda Utara, Sprint 2 dengan 3 kolom, narasi, aktivasi, noise. Di bawahnya catatan spidol 25, genting bukan guncang. Ia memotret cepat, klik, menyimpan jejak. Keluar ruang, seseorang membisik di telepon. Siap, Pak. Gerbang 25 aman. Sementara itu, Komisaris Bagas, Intel yang menghindari sorotan, menerima laporan ormas kecil. Ada order pemanis untuk aksi, flare, smoke, dan core slogan dibayar tunai. Penghubungnya mengarah ke inisial yang terlalu kebetulan, RNN. Bagas menahan sinis. Kwitansi vendor, foto. Kirim Y mengirim pesan ke anak buah. Telusuri hubungan RNN, vendor, CSR Korporasi Hartono. Malam merapat seperti selimut tipis. Di jendela tinggi, Hartono memutar cincin di jarinya, kebiasaan saat memastikan ritme rencana. Ponselnya bergetar, pesan singkat dari putrinya, Kirana. Ayah, soal demo itu, hati-hati. Hartono mengetik, ayah baik. Sari mempresentasikan temuannya pada Pemret titik.
Pola yang tidak organik, istilah gerbang 25, dan yayasan yang mengalirkan logistik. Hubungkan ke uang, pesan sang pemret. Tanpa uang, ini cuma cerita seru. Sari mengangguk. Di buku catatannya, ia menulis nama ayahnya, aktivis 1998 yang lenyap sebagai api kecil di tepi halaman. Ia berjanji, kali ini yang bersembunyi di balik sorak akan kelihatan. Pagi yang hujan membuat Jakarta berkilat. Sari dan fotografer Dika melangkah ke kantor Rumah Nalar Nusantara. Arman, staf humas, menyambut sopan. Program literasi, kelas kewarganegaraan, simulasi parlemen. Kalimatnya halus seperti brosur kampus. Sari memotong. Apakah yayasan memesan spanduk bubarkan DPR? Senyum Arman bergeser tapi belum runtuh. Kami pro perbaikan, bukan pembubaran. Dika mengeluarkan salinan kwitansi vendor berinisial RNN dengan item spanduk bubarkan DPR 5 kali 10 meter. Senyum itu padam. RNN bisa saja entitas lain, elak Arman. Sari mencondongkan badan. Kami juga menemukan proyek CSR dari Kencana Awan, afiliasi Hartono Group, yang membiayai vendor Anda. Nama Clara Wijaya muncul di dokumen nama, itu seperti kunci yang jatuh ke lantai. Bunyinya kecil, efeknya besar. Arman berjanji mengklarifikasi. Sari mencatat, jalan korporasi. Di ujung lain kota, Nusa memimpin war room digital. Dinding penuh layar, dashboard sentimen, heatmap komentar, antrean konten. Skrip malam ini. Parlemen liburan saat rakyat susah. Lalu benamkan data potongan. Cukup akurat untuk terasa nyata. Cukup bias untuk mengarah. Seorang operator bertanya, provokasi lapangan? Nusa, teater kecil. Genting bukan guncang. Kita butuh momen kamera, bukan korban. Raka menerima amplop dari kurir yang bukan orang yayasan. Uang pas, sticky note berbunyi. Jaga wording. Ia ingin menolak, tetapi logistik harus berjalan. Transport, makan, sound system. Hatinya membelah. Satu sisi idealisme, sisi lain logika massa. Ia mengetik di grup, aksi damai. Hindari bentrokan. Di pesan pribadi, seorang akun anonim bertanya, bisa atur flare untuk momen jam 17.30? Raka merinding. Siapa lo? Tak terjawab. Komisaris Bagas menempel peta di dinding. Pipa dana dari Kencana Awan, vendor event, RNN, ormas dan alat peraga. Ada titik-titik yang belum menyambung. Siapa perantara yang menyamar? Ia menelpon Sari. Lu pegang Arman? Squeeze dia atas nama Clara. Gue butuh tanda tangan atau email. Sari. Aku kejar jalur korporasi. Lu jaga lapangan. Aku mau pulang utuh. Sore itu Clara memimpin rapat pengaburan jejak. Kontrak sub dengan vendor kecil harus dihentikan. Alirkan lewat CSR media literacy agar terlihat putih. Perintahkan legal menyiapkan jawaban standar. Kami mendukung edukasi warga, bukan anarki. Seorang manajer ragu. Bu, bila meledak. Clara tak berkedip. Kita akan menjadi pihak yang menyerukan pendinginan. Kita siapkan paket komit ahli, naskah, juru bicara, dan derma bantuan. Hartono memperhatikan, tak banyak bicara. Ia mempercayai Clara untuk hal-hal yang harus licin. Malam, Sari dan Dika nongkrong di warung kopi dekat Tugu Tani. Dapat pesan dari Bagas, RNN terhubung ke dua vendor rekanan Kencana Awan. Ada satu invoice yang menyebut perlengkapan visual aksi 25 Agustus. Sari merapikan catatan, menyusun timeline. Tagar muncul, logistik tiba, provokasi terencana, narasi lelah dengan DPR, tawaran komite transisi. Ia memungut sepotong masa lalu, 1998. Ayahnya hilang dalam kabut operasi yang tak pernah diakui. Kali ini ia ingin nama, bukan hanya inisial. Nusa memerintahkan turunkan kisah-kisah kecil. Video pedagang kaki lima yang dirugikan oleh kebijakan DPR. Testimoni ibu muda, potongan tawa anggota sidang. Untuk setiap hoaks kasar, ia pasang bantahan dari akun sekutu agar tampak seimbang. Irama yang dirancang. Publik percaya sedang melihat debat alami. Padahal itu panggung dengan tirai rapat. Raka bertemu korlap-korlap daerah via daring. Kita jaga damai, jangan bawa benda tajam. Spanduk sesuai tuntutan awal. Seorang korlap menyela, tapi file terbaru di drive pakai bubarkan DPR. Itu yang orang-orang cetak Raka menghela. Kita klarifikasi di lapangan.
Ia merasakan sesuatu diambil darinya. Kendali atas kalimat. Menjelang tengah malam, Hartono menyusuri koridor kantor yang sunyi. Ia berhenti di jendela menatap lampu flyover. Ingatan masa kecil muncul. Ibunya menyimpan uang di kaleng biskuit. Ayahnya kalah oleh pungli. Kekacauan adalah pajak yang dibayar orang miskin. Pernah ia dengar. Ia ingin mencabut pajak itu dengan membuat kekacauan yang terukur agar bisa menata ulang arsitektur. Kontradiksi itu ia bungkus dengan istilah bedah. Sari menamai folder bukti 1998 tidak terulang. Dika bercanda, judul film. Sari tertawa tipis. Judul sumpah. Pagi Jakarta memantul di kaca gedung. Langit biru pucat seperti napas ditahan. Di bundaran patung kuda, pagar kawat berkilat, barisan polisi berdiri dengan wajah netral. Raka mengecek HT. Jaga formasi, jarak antar rolling 5 meter. Jangan terpancing massa mulai berdatangan. Spanduk dicabut, poster diangkat. Slogan campur aduk. Dari reformasi tatib sampai bubarkan. Pada pukul 10:15, gelombang pertama orasi. Raka naik ke mobil komando. Kawan-kawan, kita datang untuk akal sehat. Damai, tertib, tegas. Sorak menelan ujung kalimatnya. Di pinggir, 2 kamera ponsel menyiarkan langsung. Di war room, Nusa memantau grafik penonton. Naik. Ia memberi instruksi. Dorong klip elit tertawa. Lintaskan ke Reels dan Shorts. Jam 11.30, naikkan hashtag variasi. Siapkan bait. Bubarkan untuk lahirkan yang lebih baik. Sari dan Dika bergerak zigzag. Ia memotret spanduk dengan tipografi yang ia kenali. Hasil vendor yang sama dengan kwitansi RNN. Ia mewawancarai pedagang minuman yang bercerita tentang orang memborong logistik semalam. Mukanya rapi, Mbak, kayak orang kantor. Catatan bertambah. Menjelang sore, panas menggigit aspal. Pukul 16.45, kabar bentrokan kecil di sisi barat meloncat lewat WhatsApp. Sari mendekat, kamera Dika menyorot. 3 orang memercikan flare merah. Asap menyambar kamera seperti adegan film. Raka berteriak, padamkan, jangan terpancing. Tapi momen sudah terjadi. Dalam 2 menit, klipnya berada di puluhan akun. Narasi siap pakai, masa rusuh. Nusa berbisik di headset, checkpoint tercapai. Jangan biarkan melebar. Komisaris Bagas memantau dari pos komando. Instruksi, jangan represif. Belah masa dari provokator, ia mengenali pola tangan yang tak ingin darah, hanya gambar. Namun gambar bisa menipu lebih dari darah. Ia menekan tombol. Unit 3, tarik garis kiri. Jangan hajar yang salah. Di hotel seberang, balkon lantai menengah menampung 3 siluet. Salah satunya tegap, tenang, Hartono. Ia menatap jam. Pada detik tertentu, ia memalingkan wajah, seperti menghindari kamera. Namun lensa Dika sempat mengunci siluet itu. Sekilas, cukup untuk menjadi teka-teki. Pukul 17.30, skenario genting diracik pasar. Ada dorongan di belakang, ada teriakan maju, ada botol air yang berubah menjadi proyektil. Raka meliuk, menahan dinding orang agar tak rubuh. Mundur perlahan, tapi masa adalah organisme rumit. Bagian depannya tak selalu mendengar otak di atas mobil komando. Sari meraih Bagas di pinggir barikade. Ini bukan spontan. Bagas singkat. Gue tahu. Lu mundur. Sari menunjuk hotel di seberang. Ada orang yang harus kita cek. Bagas menatap cepat, tak komentar. Menjelang maghrib, langit berganti ungu. Polisi menutup separuh jalan. Masa terbelah. Dalam kekacauan kecil, ada remaja yang pingsan, ada sepatu terlepas, ada spanduk sobek. Nusa menekan tim. Banjiri feed dengan warga lelah. Turunkan pula narasi kami tak ingin kekerasan dari akun-akun penengah. Ia menyiapkan paket malam, solusi, Dewan Transisi Teknokrat, lengkap dengan grafis rapi. Raka akhirnya duduk di trotoar, napasnya berat. Di ponsel, pesan dari akun anonim. Terima kasih sudah menjaga narasi. Rasanya seperti ditampar. Ia ingin menulis kata-kata marah, tapi yang keluar hanya, kalian pengecut. Hartono kembali ke ruang rapat yang gelap. Clara datang membawa ringkasan media. Sentimen bercabang, tapi peluang besar. Publik lelah, rating kepercayaan DPR turun tajam. Kita dorong paket solusi besok subuh. Hartono mendengarkan, menutup mata sesaat. Di layar ponselnya, foto Kirana saat kecil, memegang layang-layang. Ia mengetik, jangan pulang dulu, ayah sibuk. Ia tak menekan kirim. Malam tiba. War Room menurunkan grafis. Komite Transisi Nasional, 12 pakar tanpa partai, 6 bulan audit kebijakan, 1 tahun pemilu ulang. Tampak masuk akal, bukan? Itulah seninya, membuat skema seperti obat saat luka baru dibuka. Sari duduk di tepi selokan, merekam memo suara. 25 Agustus, flare jam 16.45. Lonjakan warga lelah jam 18.00, paket solusi jam 21.00. Foto siluet balkon, RNN, kencana awan, Clara. Ia menatap Dika. Besok kita temui Clara. Esok hari, badai opini berlanjut. Talk show pagi mengundang akademisi netral yang memuji konsep Dewan Transisi. Thread panjang bermunculan. Bukankah efisiensi lebih penting dari formalitas wakil rakyat? Slogan-slogan yang kemarin liar, hari ini terdengar masuk akal.
Sari mengatur pertemuan dengan Clara melalui jalur yang Arman tidak sengaja bocorkan, kafe sepi di Kuningan. Clara datang tepat waktu, rapi setengah tanpa emosi. Sari membuka percakapan dengan foto kwitansi, peta vendor, dan satu screenshot email internal CSR yang menyebut perlengkapan visual aksi 25 Agustus. Kami butuh klarifikasi, Bu, kata Sari. Kami akan menerbitkan dengan atau tanpa pernyataan Anda. Clara menatap tajam. Kalau Anda menerbitkan dengan framing keliru, Anda merusak ketertiban. Ketertiban yang direkayasa, Sari tak mundur. Clara menyandarkan punggung. Publik butuh dorongan untuk melihat kebuntuan. Kami memberi dorongan itu. Tanpa darah, tanpa kehancuran, tanpa kejujuran, balas Sari. Hening singkat. Clara menurunkan suara. Kau pikir parlemen akan merapikan dirinya sendiri? Negara ini lama-lama tenggelam dalam rapat kosong. Kami memilih pembedahan. Ya, dramatis. Tapi hasilnya, ruang untuk teknokrat. Keputusan berbasis data, bukan dagang dukung. Sari menatapnya seperti menatap cermin yang dingin. Siapa kami? Orang-orang yang tak sabar. Clara berdiri. Kau tak akan dapat nama dari mulutku. Ia pergi. Pada jam yang sama, Raka menghadapi rapat evaluasi. Ada relawan yang menangis karena dituduh perusuh oleh tetangga, padahal ia mengangkat galon air. Ada mahasiswa yang ditempel stiker buzzer bayaran, padahal ia turun karena cita-cita. Rasa bersalah menyusup. Apakah ia, tanpa sadar, jadi pintu masuk rencana orang lain? Ia menulis di grup inti. Kita perlu rilis sikap, menolak kekerasan, menolak pembubaran DPR sebagai solusi cepat. Tuntutan kita perbaikan balasan datang acak. Sebagian setuju, sebagian menuduhnya melemah. Nusa menerima notifikasi. Dokumen internal Sabda Utara bocor ke forum kecil. Ada screenshot papan sprint, narasi aktivasi noise, catatan genting, bukan guncang. Ia membentak tim. Siapa yang jebol? Panik terukur menyapu war room. Ia memutus akses beberapa operator, mengganti kredensial. Dorong kontra narasi, itu hoax editan. Lempar ke akun pengecek fakta yang bersahabat Komisaris Bagas mengirim DM ke Sari. Dokumen bocor valid, tapi kurang stempel uang. Ia menawarkan tukar-menukar. Sari bagi foto balkon siluet. Ia akan buka data pipa dana yang lebih kasar. Transaksi kas untuk pemanis. Sari ragu, lalu sepakat. Di pos kecil, mereka bertemu. Bagas menunjukkan foto kwitansi ormas untuk flare dan smoke. Ditandatangani penghubung vendor yang juga tercatat sebagai kontraktor CSR. Kalian genting, kami menggulung kabel. Sindir Bagas. Ia menyelipkan catatan. Nama paling atas masih kosong, tapi ada jejak. Rapat lantai 31, Sudirman. Siluet itu membantu malamnya, Titik menerbitkan edisi terbatas. Sabda Utara. Jejak tangan yang mengatur amarah. Artikel ringkas, bukti potongan, menjanjikan edisi penuh esok hari. Internet terbelah, sebagian memuji, sebagian menyerang Sari sebagai alat partai yang takut dibongkar. Serangan personal menyusul, alamat kos nyaris tersebar, fotonya diberi label provokator. Hartono memandangi ringkasan krisis. Siap kemungkinan badai, katanya pada Clara. Kita harus terlihat lebih dingin daripada api. Clara mengangguk. Besok pagi kita donasikan ke lembaga bantuan hukum untuk peserta yang ditahan. Kita tampil sebagai penengah. Hartono masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu, menatap cermin. Ia tak menemukan ragu, hanya lelah. Batas tipis antara mengarahkan dan memaksa semakin samar. Raka mengirim pesan pribadi pada Sari. Kalau butuh pernyataan saksi lapangan tentang flare, aku ada. Sari membalas, aku butuh yang berani disumpah. Raka mengetik, aku akan jadi saksi. Tapi lindungi relawanku, Nusa menyiapkan langkah terakhir. Jika esok investigasi panjang rilis, kita turunkan skenario komit ahli menolak kekerasan dan menuntut audit DPR oleh BPK plus tim independen. Kita posisikan diri sebagai ruang tengah. Jebak mereka terlihat ekstrim, Sari menulis sampai larut, menyusun bab. Aliran dana, sprint narasi, saksi lapangan, dan siluet balkon. Ia menutup laptop ketika subuh mendekat. Di jendela, suara azan pertama terdengar seperti garis yang menandai babak baru. Pagi itu, Titik menerbitkan investigasi penuh. Gerbang 25, peta dana, panggung narasi, dan dalang yang bersembunyi. Ada bagan rapi, kencana awan, vendor event, RNN, logistik dan pemanis. Ada transkrip singkat off the record, disamarkan. Ada foto papan, Sabda, Utara, sprint 2 inci. Ada foto siluet balkon dengan garis-garis identifikasi lokasi. Nama Hartono tidak tertulis gamblang, hanya inisial dan deskripsi. Tetapi dunia yang membaca tahu kemana jarum kompas menunjuk. Gemuruh pun terjadi. Beberapa stasiun TV mengundang Sari, sebagian mengundang akademisi yang membantah. Di media sosial, akun-akun Nusa menari, investigasimu bias, itu fitnah, buktikan di pengadilan. Bukankah DPR memang perlu dibubarkan? Mencampur debu sehingga jalan di depan kabur. Komisaris Bagas dipanggil ke rapat internal. Ada tekanan untuk menertibkan penghasut. Ia menolak memburu jurnalis. Kalau kita tangkap pembawa lampu, ruang jadi gelap, katanya. Ia memilih menelusuri transaksi tunai, menyiapkan file yang kelak bisa memaku penghubung-penghubung lapangan. Raka merekam video 1 menit, mata lelah, suara serak. Kami turun untuk perbaikan, bukan pembubaran. Kami menolak kekerasan. Ada yang memanfaatkan amarah kami. Kami tidak akan jadi panggung mereka lagi. Video itu menular ke jaringan aliansi. Sebagian menyebutnya pengecut, sebagian menyebutnya pemimpin. Itulah harga memilih akal sehat di tengah teater.
Clara mengirim pernyataan perusahaan. Kami mendukung edukasi warga dan menolak aksi kekerasan. Setiap dukungan CSR disalurkan sesuai hukum kalimat sebersih kaca. Di belakangnya, legal menyiapkan gugatan pencemaran untuk jaga-jaga, bukan untuk menang, melainkan untuk melelahkan. Hartono duduk di ruang kerja yang sunyi. Di mejanya, 2 dokumen. Konsep komite transisi dan draft klarifikasi. Teleponnya berdering, nomor privat yang ia hormati. Suara di seberang tenang. Anda terlalu terlihat. Hartono menjawab, saya terlihat karena saya bekerja. Negara ini butuh pembedahan. Suara itu berkata, pembedahan perlu izin. Dan pasiennya masih hidup sambungan putus. Ia menghela napas, menatap kota. Dalam dirinya, ada keyakinan yang beradu dengan kenyataan bahwa efisiensi tanpa mandat bisa berubah menjadi pemaksaan. Sari berjalan ke studio talk show. Host mencoba memojok, Anda menuduh tanpa nama. Sari menikam dengan tenang. Kami menunjuk struktur, bukan gosip. Bila struktur ini keliru, tunjukkan arus dana yang bersih. Bila komite transisi itu murni, mengapa perlu panggung asap? Tepuk tangan kecil muncul. Tak semua setuju, tapi sebagian mendengar. Nusa menyadari permainan panjangnya berbalik sebagian. Ia menyusun fallback, alihkan topik ke skandal lain, gilas feed dengan selebritas dan bola. Mesin opini jarang berhenti. Ia hanya pindah saluran, namun dalam catatan pribadinya ia menulis satu kalimat. Sari berbahaya. Ia menghapusnya lalu menutup laptop. Sore itu, hujan turun pelan. Raka datang ke kantor Titik dengan jaket basah. Ia menandatangani pernyataan sebagai saksi lapangan. Aku bukan pahlawan, katanya. Aku hanya tak mau generasiku disetir. Sari mengangguk. Keberanian bukan selalu berteriak. Kadang menandatangani komisaris Bagas mengirim pesan singkat pada Sari. Penghubung vendor ditahan diam-diam. Ia menyertakan foto catatan tangan. Daftar pembayaran pemanis dengan kode G25. Bukan paku terakhir, tapi ini palu, tulisnya. Sari membalas emoji api, lalu menulis. Hati-hati, mereka punya banyak pintu keluar. Di rumahnya Hartono akhirnya membalas pesan Kirana. Ayah baik, maaf jarang jawab. Lalu ia menulis lagi, tapi tak dikirim. Ayah ingin memotong labirin untukmu. Tapi ayah lupa, labirin juga tempat orang belajar. Ia mematikan ponsel, menatap hujan. Untuk pertama kali sejak lama, ia membiarkan dirinya bertanya, apakah jalan pintas selalu lebih manusiawi? Malam, Titik menutup edisi dengan editorial yang tak sentimental. Kita boleh lelah pada lembaga yang bising, tapi lelah bukan alasan membakar jembatan. Bila ada yang menawarkan jalan sunyi yang cepat, tanyakan siapa yang menunjuk rambu dan siapa yang memegang rem. Editorial itu dibaca tak seviral video flare, tapi cukup untuk mengisi celah yang tak terisi oleh sorak dan asap. Esoknya tak ada ledakan, hanya riak kecil. Panggilan rapat di gedung tinggi, klarifikasi di podium, thread panjang yang berdebat sampai lupa makan siang. Tetapi di bawah permukaan, sesuatu telah bergeser. Orang-orang yang kemarin menjadi penonton belajar memeriksa invoice, bukan hanya headline. Aktivis seperti Raka lebih curiga pada amplop yang pas ukurannya. Intel seperti Bagas menyimpan berkas lebih rapi, menunggu musim yang tepat. Operator seperti Nusa menambal lubang, tahu bahwa kebocoran bisa datang dari satu foto papan putih. Sari berjalan pulang melewati trotoar yang basah. Ia berhenti sejenak, menatap jejak kaki yang berlapis-lapis, saling menutupi, saling mengaburkan. Kebenaran itu bukan lampu sorot, katanya dalam hati. Ia lebih mirip lampu senter kecil di kantong, tak spektakuler tapi cukup untuk menemukan pegangan. Ia menulis satu pesan pada dirinya sendiri. 1998 tidak terulang bukan karena kita menang sekali, melainkan karena kita waspada berkali-kali. Di tempat lain, Hartono berdiri di jendela. Kota di bawah seperti papan catur yang tak pernah selesai. Ia mengangkat telepon, menunda, lalu meletakkannya lagi. Ia menyadari, mungkin untuk pertama kali, bahwa tangan yang tak terlihat juga bisa terlihat oleh dirinya sendiri. Dan saat itu terjadi, ia harus memilih, terus menggenggam atau belajar melepaskan. Hujan mereda. Jalan-jalan mencerminkan lampu malam. Di udara yang lembab, negara ini melanjutkan kebiasaannya, berjalan sambil berdebat, dan di sela-sela debat itu cerita-cerita kecil menyusup tentang mereka yang menyulam amarah, mereka yang menolak jadi panggung, dan mereka yang akhirnya mengerti bahwa genting berbeda tipis dengan guncang.